Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriwardana, NIM 60700119084, kelas B. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis susu hewan ternak dalam Al-Quran, serta tinjauan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak sakit. Materi yang pertama yaitu mengenai analisis susu hewan ternak dalam Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwa susu merupakan bahan pangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini sudah diketahui oleh orang-orang yang hidup jauh sebelum Islam lahir, bahwasanya susu dapat mendorong pertumbuhan manusia dengan baik sejak bayi sampai dewasa. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, air susu sudah dikenal mempunyai kandungan gizi yang sangat baik. Namun, orang-orang Arab pada waktu itu hanya melihat dari kemanjuran air susu pada saat orang meminumnya. Susu yang menjadi kebutuhan manusia sejak kecil bisa menyegarkan tubuh manusia dan bisa menjadi obat. Oleh karena itu, wajar bila Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh umatnya untuk meminum susu. Dalam suatu peristiwa, Nabi pernah ditawari meminum oleh malaikat minuman alkohol atau susu. Ternyata beliau memilih susu. Nabi menyebutkan bahwa susu adalah minuman yang paling menyehatkan. Karena itu, susu mendapat predikat makanan sempurna yang menyempurnakan menu. Di dalamnya terkandung semua zat yang diperlukan manusia sejak kecil. Seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 66 yang artinya dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada di dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Pada ayat tersebut, banyak sekali pelajaran yang bisa diterima, yaitu dengan ciptaan air susu yang bersih antara kotoran dan darah. Itu sebuah kebesaran yang maha kuasa yang harus manusia yakini. Tidak ada yang bisa menyamainya. Selain pelajaran yang telah disampaikan oleh ayat di atas, air susu juga mempunyai banyak manfaat yang lainnya. Dijelaskan juga dalam surah Al-Mu'minun ayat 21 yang artinya, dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberimu minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan juga pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan. Di mana ayat ini kelanjutannya dari surah An-Nahl di atas, bahwa susu mempunyai pelajaran bagi semua manusia dan hewan ternak yang mempunyai manfaat berupa susu yang menjadi makanan bergizi bagi manusia dalam kehidupannya. Ada beberapa manfaat air susu, diantaranya yaitu menjaga kesehatan jantung, di mana susu sapi mengandung asam lemak omega 3 yang berguna untuk menjaga fungsi jantung. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kekuatan tulang, di mana susu sapi sangat bermanfaat untuk kesehatan tulang. Kandungan mineral seperti kalsium, fosfor, dan zat besi yang ada di dalam susu berperan dalam meningkatkan kepadatan tulang. Kemudian yang ketiga yaitu menurunkan resiko kanker, di mana asam lemak omega 3 pada susu sapi murni juga memberikan manfaat, yakni menurunkan resiko terkena kanker. Dalam Al-Quran dan hadis menganjurkan mengonsumsi susu murni hewan karena kebaikan yang ada di dalamnya jauh sebelum manusia mampu mengungkapkan temuan ilmiah tentang hal ini. Kebaikan susu hewan akan didapatkan apabila memperhatikan beberapa hal seperti kualitas makanan hewan, kesehatan hewan, higienitas, proses pemerahan dan penyimpanan, ketepatan proses sterilisasi, penyajian, serta ketepatan konsumsi.
Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai tinjauan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak yang sakit. Eh, Seperti yang kita ketahui bahwa jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Menurut Said Sabiq, jual beli ada dalam pengertian lughawinya adalah saling menukar atau pertukaran. Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain. Kemudian, jual beli merupakan suatu akad yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, di mana dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Ayat tersebut menjelaskan tentang keharusan umat manusia untuk senantiasa mentaati peraturan-peraturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan serta tidak melanggar peraturan-peraturannya. Ayat tersebut juga menjelaskan adanya kerelaan kedua belah pihak yang diistilahkan dengan antara din minkum. Pada hakikatnya kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat serta ijab dan kabul atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai syarat terima merupakan bentuk yang digunakan hukum dalam menunjukkan adanya kerelaan. Kemudian yang kedua yaitu sunnah, yaitu sesuatu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun pengakuan. Umat Islam telah sepakat bahwasanya apa yang keluar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik berupa perbuatan, perkataan dan pengakuan dimaksudkan sebagai pembentukan hukum Islam. Kemudian yang ketiga yaitu ijma, di mana ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain, sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu tanpa adanya ganti dan imbalan. Oleh karena itu, jual beli dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu tinjauan tentang jual beli ternak sakit, di mana jual beli hewan ternak sakit yang terserang penyakit seperti masuk angin atau kembung dan keracunan, jika ditinjau dari hukum Islam maka hukumnya dilarang. Sebab jika ditinjau dari objek yang diperjualbelikan maka hukumnya fasid karena syarat objek tersebut tidak terpenuhi. Hal ini berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah bahwa akad fasid merupakan suatu akad yang rukunnya terpenuhi. Objeknya diperbolehkan oleh syara untuk diperjualbelikan, serta ijab dan kabulnya terpenuhi, akan tetapi di dalamnya terdapat sifat atau hal-hal yang dilarang oleh syara. Jual beli hewan ternak sakit dikatakan fasid karena salah satu syarat sah objek yang diperjualbelikan tidak terpenuhi, seperti kategori barang dapat diketahui baik dalam kualitas maupun keadaannya, sehingga dapat dikatakan jual beli tersebut bisa mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak, yaitu pembeli. Demikian materi yang sempat saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.